Hi, good morning everyone. Good morning, Miss. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. Fine. Okay. Okay, all. Today we will learn about simple future tense. But before we get into the material, anyone know what it is the simple future tense? Simple future tense digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Okay, what about Hani? Simple future tense adalah suatu bentuk tense untuk menunjukkan suatu peristiwa yang belum terjadi, namun akan terjadi di masa yang akan mendatang. Alright. What about Reza? Aku nggak tahu, Miss. Oke. Kepada Hani, bisa minta tolong untuk di-share screen agar teman-teman semua bisa melihat dengan jelas. Udah, Miss. Thank you, Hani. Oke, tolong slide keduanya. Oke. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Hani dan Yosa tadi, definition of simple future tense is used to talk about action or condition that will occur or start in the future and end in the future as well. Atau pengertian dari simple future tense ini ialah digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang akan terjadi atau dimulai di masa depan dan akan berakhir di masa depan juga. Oke. Seperti kata dari future, future sendiri kan memiliki arti masa depan atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Jadi, simple future tense ini sudah pasti membahas tentang masa depan atau masa yang akan datang. Nah, untuk slide selanjutnya ialah karakteristik of simple future tense atau ciri-ciri dari simple future tense tersebut. Di sini terdapat dua ciri-cirinya, yaitu satu, ciri-ciri dari kalimat simple future tense ini adalah menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one atau present, baik untuk kalimat positif, kalimat negatif, ataupun kalimat tanya. Untuk ciri kedua adalah menggunakan kata akan. Terdapat tiga cara untuk menyatakan kata akan tersebut. Yang pertama, will. Yang kedua, shall. Yang ketiga, be going to. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan perbedaan dari ketiga kata tersebut. Next. Nah, secara garis besar, kata will, shall, dan be going to memiliki arti yang sama, yaitu akan. Namun, pada beberapa keadaan, kata tersebut juga bisa berbeda arti berdasarkan konteks yang akan digunakan. Untuk yang pertama, will. Will digunakan untuk kalimat informal, di mana will memiliki arti rencana yang belum pasti dilakukan atau sesuatu yang tidak terencana. Will bisa menggunakan subjek I, you, we, they, she, and it untuk semua subjek. Tetapi pada will, kita tidak menggunakan to be di belakang setelah subjek. Nah, untuk yang kedua ada shall. Untuk sekarang, penggunaan shall sangat jarang digunakan oleh orang-orang. Karena ini shall yang bersifat formal dan rencana yang belum pasti dilakukan atau yang belum pasti terlaksana. Seperti sama dengan will, hanya bedanya will untuk yang informal dan shall untuk yang formal. Dan untuk shall sendiri biasa menggunakan dua subjek, yaitu subjek I dan subjek we. Oke. Untuk yang ketiga yaitu be going to, di mana be going to ini memiliki arti rencana yang sudah pasti akan dilakukan
atau sudah terencana sebelumnya. Pada be going to ini kita bisa menggunakan semua subjek, tetapi setelah subjek kita harus menggunakan to be seperti to be seperti subjek dari I, to be-nya am. Untuk subjek dari you, they, we, to be-nya are. Untuk subjek dari she, he, dan it, kita menggunakan to be to be is, sorry. Nah, seperti itu. Seperti kata be going to, yaitu to be plus going to. Setelah to be, maka dilanjutkan dengan going to. Jadi ketiga hal tersebut memiliki arti yang sama, yaitu akan atau kejadian akan dilakukan. Nah, bagaimana? Apakah dari teman-teman ada yang mengerti atau ingin ditanyakan? Oh, saya Miss. Oke, Hani. Bagaimana perbedaan fungsi antara penerapan penggunaan kalimat dalam kata shall dan will? Perbedaan penggunaan dari shall dan Shall dan will. will. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Hani. Untuk jawabannya ialah penggunaan will biasanya menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana atau tidak terencana sebelumnya. Contoh kalimatnya seperti ada sebuah percakapan antara Hani dan Yosa misalnya. Hani bertanya, "Hello, is anyone home? The door is locked." Dan Yosa menjawab, "Wait a minute, I will open the door for you." Nah, kalimat ini menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Seperti itu. Untuk penggunaan shall sendiri, biasanya menunjukkan sebuah keinginan atau ketidakinginan. Contohnya saja, I shall study tomorrow, di mana ia tidak terlalu menginginkan untuk belajar di esok hari. Begitu. Gimana, Hani? Ngerti, Miss. Okay. For the next question. Saya Miss, kapan Okay, digunakan Yosa. kapan digunakan kata will dan going to dalam kalimat? Oke. Kapan digunakan kata will dan be going to di dalam sebuah kalimat? Kata digunakannya ketika kita membicarakan tindakan di masa depan. Will biasanya untuk tindakan yang spontan atau keputusan yang tidak pasti dan melakukannya secara sukarela. Sedangkan untuk be going to adalah tindakan yang telah direncanakan sebelumnya atau yang sudah pasti akan dilaksanakan. Begitu. Terima kasih, Intinya Miss. diingat saja jika will itu tindakan yang belum pasti atau tindakan yang spontan ingin dilakukan, sedangkan be going to tindakan yang sudah pasti akan dilakukannya, tidak akan berubah ataupun tidak jadi dilakukannya. Begitu. Begitu saja perbedaan antara will dan be going to. For the next question. Miss, bagaimana cara mudah untuk memahami simple future tense, Miss? Oke. Pertanyaan dari Reza. Cara mudah untuk memahami simple future tense. Ingat saja kata dari future. Future memiliki arti masa depan. Nah, untuk mengingat kejadian yang akan di masa depan, itu sudah pasti kan seperti saya akan belajar sore ini. Itu kan kalimat masa depan, sore ini. I will study this afternoon. Itu kan menandakan kayak future, kalimat masa depan yang ingin ia lakukan. Reza ingat saja kayak kalimat pastinya itu future, masa depan. Nah, begitu. Apakah masih ada pertanyaan? Oke. Okay. We will next to the time signal. Please, next slide, Hani. Oke. Time signal atau kita ketahui dengan keterangan waktu.
Di mana pada kalimat future ini kita akan menggunakan keterangan waktu di masa depan. Contohnya, soon akan datang, this afternoon sore ini, this evening siang ini, tonight malam ini, tomorrow besok, tomorrow morning besok pagi, next week minggu depan, next month bulan depan, next year tahun depan, dan lainnya. Itu kita sebut dengan time signal atau keterangan waktu. Pada kalimat future ini, keterangan waktu yang kita gunakan ialah yang menunjukkan keadaan atau kelangsungan yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Nah, slide selanjutnya. Oke. Sekarang kita akan masuk kepada formula atau rumus dari kata will. Nah, will untuk kalimat positifnya kita bisa menggunakan subject plus will plus verb one. Untuk kalimat negatif kita bisa menggunakan subject plus will not atau bisa disingkat dengan won't plus verb one. Untuk kalimat tanya atau interrogatif kita bisa menggunakan will, di mana will-nya kita letakkan di depan. Setelah itu baru subject plus verb one plus question mark atau tanda tanya. Untuk contohnya, agar teman-teman lebih mengerti, kalimat positifnya kita bisa menggunakan we will study club this afternoon. Kita akan belajar bersama sore ini. Nah, kata itu kan masih ragu, masih bimbang antara beneran belajar nanti atau tidak. Untuk selanjutnya, kalimat negatifnya bisa dibikin seperti we will not study club this afternoon. Atau bisa disingkat, we won't study club this afternoon. Untuk kalimat tanya atau interrogatifnya bisa digunakan will we study club this afternoon? Nah, kata will-nya terletak di depan, setelah itu baru subjeknya. Untuk contoh kedua, kita bisa melihat contoh seperti I will remind Markley to bring my textbook tomorrow morning. Aku akan mengingatkan Markley untuk membawa buku catatanku besok pagi. Untuk kalimat negatifnya, I won't remind Markley to bring my textbook tomorrow morning. Nah, untuk kalimat tanyanya bisa seperti will I remind Markley to bring my textbook tomorrow morning? Nah, untuk contoh yang ketiga, bisa teman-teman lihat yaitu maybe he will come again on Sunday. Mungkin dia akan datang lagi hari Minggu. Nah, di mana kan mungkin, masih kemungkinan yang itu belum bisa terjadi atau belum pasti terjadi. Untuk kalimat negatifnya seperti maybe he won't come again on Sunday. Untuk kalimat tanyanya seperti will he maybe come again on Sunday? Nah, untuk kalimat will, apakah bisa dimengerti dengan mudah semuanya? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Okay. For the next, please. Nah, kita masuk ke formula atau rumus be going to, di mana kalimat positifnya kita bisa menggunakan subject plus to be plus going to plus verb one. Untuk kalimat negatifnya kita menggunakan subject plus be not plus going to plus verb one. Untuk kalimat tanyanya kita bisa menggunakan to be plus subject plus going to plus verb one plus question mark. Untuk contohnya seperti we are going to Canada to study. Kami akan pergi ke Kanada untuk belajar. Nah, untuk kalimat negatifnya we are not going to Canada to study. Untuk kalimat tanyanya seperti are we going to Canada to study? Nah, oke. Untuk kalimat pada be going to ini
cukup mudah untuk dipahami, hanya tinggal menambahkan subjek, to be, lalu going to, dan verb one, atau kata kerjanya. Dan juga ditambah dengan keterangan waktu yang akan mendatang. Nah, untuk hal tersebut, bisakah kita lanjut kepada kuis? Yes. Bisa, Miss. Oke. Kepada Hani, tolong next slide-nya ya. Thank you. On the quiz, we have a quiz for the first. Yosa, can you tell me what the answer? B. I blah 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 return the book after I read it. The answer is B. B. Yes. Can you tell me? I will. I will return the book after I read it. Okay. Yay. Great, Yosa. For the next, Reza, can you answer the quiz? Yeah, I think the answer is B. B. Can you tell me? People will live on the moon in the future. Right. Because will hanya menggunakan verb one. Okay? Sedangkan living itu adalah telah menambahkan verb plus ing, not verb one. Okay? Thank you, Reza. For the next, Hani, Will going to. you're going to. All right. Sorry. Tom will going to. No. The answer is wrong. Because will arrive. Tom will arrive. Karena kalimat ini menggunakan verb one. Okay, sorry. Okay. It's okay. For the next is number 4. I, blah, 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 never forget the help you gave me. Reza, can you answer it? B. Shall, Miss. Shall. Ya, because shall kita hanya menggunakan pada subjek I dan we. Dan pada kalimat ini bisa terlihat jelas bahwa I shall never forget the help you gave me. Kalimat tersebut merupakan kalimat formal. For the next is number 5. Yosa, can you tell me the answer? A. What the answer? I am not sure, but it will rain tomorrow. Ya, will rain. Karena itu belum pasti, ya kan? Kayak besok nih belum pasti hujan, apakah hujan ataupun tidak. Great. Okay, for the next, Hani, number 6. I think shall, Miss. Wait. What? Oh, sorry, Miss. Number 6. Yeah. Waiting. Waiting. That's a wrong answer because jawabannya adalah C. Wait, I will wait right here until Jeno comes. Karena wait adalah verb one. Sedangkan waiting telah menjadikan verb plus ing. Sudah bukan verb lagi. Sedangkan wait itu untuk kalimat yang menyatakan banyak. Sedangkan subjeknya di sini hanya I. I will wait right here until Jeno comes. Nah, jawabannya adalah C. Oke? Okay, Miss. Nah, for the next,
Yosa, number 7. B. B. Can you tell the answer? They will take school examination next month because verbnya menggunakan verb one, jadi jawabannya B. Nah, great. Selain menggunakan subjeknya menggunakan verb one, dia juga kayak melaksanakan ujian bulan depan, di mana itu masih terkendala sesuatu, bisa jadi melaksanakannya ataupun tidak. Masih sebuah kemungkinan. Makanya kita menggunakan will. Nah, great, Yosa. For the last quiz, Reza, can you tell me the answer? A, Miss. Wanda is going to give A. birth next Friday. Nah, the answer is A, because Wanda akan melahirkan Jumat depan, di mana melahirkan ini sudah pasti terjadi, ya kan? Tidak seperti ujian tadi, di mana ujian tersebut bisa merubah, waktunya masih bisa berubah. Sedangkan untuk melahirkan ini, waktunya sudah tepat pada next Friday. Okay. Great, everyone. I think you are getting the material of simple future tense. If you have any questions, you can text me on WhatsApp. Okay, Miss. Yes. Okay. I think we are enough for today. Can we say Alhamdulillah? Alhamdulillah. And we can ending the Zoom. Thank you, everyone. Bye. See you next time. Miss. Okay, Miss.